bolehkah kita mengandai-andai? Misalnya, lau kana hadza akhiru Ramadan li. Bolehkah kita mengandai-andai seandainya ini adalah Ramadan terakhir bagiku? Bolehkah kita berandai demikian? Seandainya ini adalah Ramadan terakhir bagiku, misalnya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Ya. Jadi seandainya ini adalah Ramadan terakhirku, maka ini adalah kalimat andai, mengandai, berandai. Maka ini boleh. Ini boleh. Ya. Boleh tergantung apa? Tergantung kapan dan tergantung tujuan. Jadi boleh kita mengandai-andai sesuatu, ya, jika waktunya tersebut adalah waktu yang akan datang. Jadi kalau mengandai sesuatu yang telah lewat masa lalu, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Atau tujuan daripada mengandai, berandai-andai itu tujuannya adalah untuk meratapi, untuk menyesali, gitu ya. Untuk protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini enggak boleh. Kalau mengandai-andai sesuatu yang telah terjadi, yang membuat kita sedih mendalam, ya, maka ini tidak boleh. Tapi kalau mengandai, berandai dengan sesuatu yang belum terjadi, artinya akan datang, maka ini boleh. Boleh. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah, ya, cita-cita, ya, cita-cita untuk melakukan kebaikan, maka ini boleh. Tapi kalau mengandai sesuatu yang telah terjadi, yang telah menimpa kita, maka ini tidak boleh. Maka ini tidak boleh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law." Seandainya, ya, sesuatu yang menimpamu, ya, entah sakit, entah kesedihan, musibah misalnya, maka fala taqul law, maka tidak boleh mengatakan seandainya, tidak boleh. Kalau yang sudah lewat, sudah terjadi, maka tidak boleh mengatakan seandainya. Kenapa? Karena law anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya aku melakukan ini dan itu, ya, tentu musibah ini tidak akan menimpaku misalnya. Maka ini tidak boleh, karena sudah lewat, seakan-akan kita protes sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau sesuatu yang telah terjadi, ya, musibah, bencana, sakit, dan seterusnya, maka kata Rasulullah, ucapkanlah apa? Qaddarullah wa ma qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Udah takdir. Mau meratap seperti apapun, mau raung-raung seperti apapun, tidak terima seperti apapun, sudah terjadi.
Dan sesuatu yang telah terjadi itu adalah muqaddar, yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita misal mengucapkan andaikan, seandainya, ya, seandainya saya begini dan begini, mungkin tidak akan gagal usahanya misalnya. Mengandai sesuatu yang telah lewat, maka ini taftahu amala syaitan. Akan membuka apa? Pintu-pintu syaitan. Akan membuka pintu-pintu syaitan. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi manusia menjadi 4. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi manusia menjadi 4 bagian. Yang pertama, orang yang kaya harta dan kaya ilmu. Apa? Orang yang memiliki harta, artinya kaya harta, kemudian kaya ilmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia miskin harta, tapi dia kaya ilmu, kaya ilmu. Kemudian yang ketiga, kaya harta dan miskin ilmu. Apa? Kaya harta, miskin ilmu. Yang keempatnya apa? Yang keempatnya sudah miskin harta, kemudian apa? Miskin ilmu. Nah, yang pertama dan yang kedua, maka ini beruntung. Yang pertama dan yang kedua beruntung. Kenapa? Dia kaya harta, kaya ilmu, Masya Allah. Kemudian yang kedua, miskin harta nggak jadi masalah. Akan tetapi apa? Kaya ilmunya. Beruntung. Nah, yang ketiga dan yang keempat ini beruntung atau tidak? Yang ketiga, yang keempat tidak beruntung. Kenapa? Karena dia kaya harta tapi miskin ilmu. Apalagi yang keempat. Kalau yang keempat apa? Sudah miskin harta, miskin ilmu. Sudah miskin harta, miskin ilmu. Nah, perhatikan. Di sini Nabi SAW berbicara tentang yang kedua. Tentang orang yang kedua. Apa tadi orang yang kedua? Miskin harta, kaya ilmu. Nabi SAW bersabda bahwa orang yang kedua ini berkata kepada orang yang pertama. Karena orang yang pertama tadi apa? Kaya harta, kaya ilmu. Dia bersedekah dengan hartanya. Dia bersedekah juga dengan ilmunya. Sedangkan yang kedua hanya bisa bersedekah dengan ilmunya saja. Tapi dia tidak bisa bersedekah dengan hartanya. Kenapa? Karena miskin. Kemudian orang yang kedua ini dia bilang begini. Laukana li mithlu mali hadha amiltu fihi mithla alladhi ya'malu. Orang yang kedua mengandaikan. Apa mengandainya? Seandainya saya punya harta seperti orang yang pertama, begitu ya. Amiltu fihi, aku pun juga akan bersedekah seperti dia. Mengandaikan. Tapi ketika dia mengandaikan, dia sudah banyak hartanya belum? Belum. Sudah bisa bersedekah atau belum? Belum. Karena dia miskin. Mengandaikan.
Jadi seandainya saya punya harta seperti si fulan yang orang yang pertama rajin bersedekah, aku pun juga akan melakukannya, akan rajin bersedekah. Mengandai, ini namanya mengandaikan, berandai. Berandai. Boleh atau tidak berandai dalam kebaikan? Boleh. Berandai, cita-cita, angan-angan kebaikan. Maka ini mahmudah, dipuji, terpuji. Ya. Jadi kalau seandainya saya diberikan harta seperti si fulan, maka Masya Allah dia dikasih harta banyak-banyak, rajin sedekah. Saya kalau seandainya saya seperti dia, maka saya juga akan rajin sedekah seperti dia. Zakat, kurban, infak, sedekah, dan semuanya dia akan borong semua. Ini cita-cita kebaikan. Boleh, meskipun dalam kondisi kita sekarang miskin, nggak ada harta. Nah seperti itu. Jadi boleh mengandai-andai sesuatu yang belum terjadi dalam rangka apa? Motivasi, dorongan untuk semangat. Ya. Apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada orang yang pertama dan orang yang kedua tadi? Kalau orang yang pertama memang dia banyak harta, rajin bersedekah dengan hartanya. Tapi kalau yang kedua cuman angan, enggak bisa dia berinfak ataupun bersedekah dengan hartanya karena dia miskin, hanya angan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang pertama huma fil ajri sawa. Orang yang pertama dengan orang yang kedua pahalanya sama. Baru niat sudah dapat pahala ya. Itu andai. Andai sesuatu yang belum terjadi dalam rangka motivasi, angan-angan, cita-cita kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang dicita-citakan. Nah gitu kan. Huma fil ajri sawa. Duanya pahalanya sama. Nah, ini andai membawa pahala besar. Tapi andainya benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam, kalau sekiranya saya punya harta, maka saya akan rajin gemar bersedekah, infak, ya, membantu kegiatan dakwah misalnya, akan menyediakan untuk buka puasa untuk orang-orang yang berpuasa misalnya, niat, maka pahalanya sama dengan orang yang gemar rajin bersedekah. Kenapa? Karena kalau terbesit saja dalam hati, tidak ada untuk melakukan kebaikan, bagaimana dia akan berkorban begitu? Niat saja nggak ada. Niat saja nggak ada. Terlintas dalam benak saja tidak ada. Tidak ada. Untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan. Bagaimana dia akan bisa melakukannya? Kenapa? Karena semuanya bermula dari niat semuanya. Yang kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Begitu pun juga Ibrahim datang ke sini kan niat. Makanya bisa melangkahkan kaki kan niat. Kalau nggak ada niat ya nggak datang ke sini. Ke sana, ke pasar, sana belanja sana. Ya, karena niat ya hati perintahkan kakinya untuk berjalan. Kaki jalan. Jalan kemana? Jalan ke Aroyan. Menghadiri apa? Menghadiri kajian.